Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pagi ini cerah ya, tapi dingin. Buka itu tadi sampai 16 derajat Masya Allah. Dan pagi ini alhamdulillah juga ada apa tadi? Sharing atau tausiah nih tadi? Sharing lagi sama Ustadz. Sama Ustadz Tausid. Syukur Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi, dan ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tidur akhirnya kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dari kematian dan kita akan kembali kepadanya. Artinya bahwa setelah kita tidur kemudian kita bangun kembali, itu sebuah kenikmatan. Karena sebagian manusia tidur gak bangun lagi gitu Pak ya. Tidur gak bangun lagi, akhirnya sudahlah habis waktu dia. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen hari ini momen sharing ya. Jadi insyaallah tidak lama saya akan membawakan dan saya akan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwa ada loh dua nikmat, dan di mana nikmat ini kata para ulama tidak bisa ada tandingannya. Yang pertama adalah nikmat hidayah. Dan mungkin teman-teman sering mendengar nikmat hidayah ini, tapi kalau kita cerna lebih dalam lagi tentang nikmat hidayah ini adalah sebuah kenikmatan yang subhanallah ya, tidak Allah berikan kepada semuanya gitu kan. Sebagian manusia Allah berikan hidayah Islam saja, dimana kita ketahui bahwa Islam itu bertingkat-tingkat. Ada Islam, kemudian ada iman, ada ihsan. Nah, ketika seseorang sudah dikenalkan bagaimana manhaj salaf ini, bagaimana thariqah, cara belajar bagaimana orang-orang terdahulu, di mana hari ini sebagian manusia ketika ikut kajian tuh inginnya ya pokoknya ustadznya ketawa-tawa, seru, cekak-cekiki, kemudian membawakan cerita khurafat dan yang lainnya, disukailah. Di antara cerita khurafat yang saya dapatkan, alhamdulillah hari ini bapak-bapak nih pada ngopi semua nih. Ada cerita khurafat mengatakan bahwa orang ini mengatakan, seorang kiai lah, dia mengatakan man kana fi batnihi qahwah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di perutnya masih ada bukur kopi, dia masuk surga. Ini cerita khurafat dari mana? Dia menunjukkan ini hadis gitu ya. Itu bukan hadis ya. Kalau gitu kita minum kopi aja tiap hari buat masuk surga gitu ya. Nah, lihat bagaimana nikmat hidayah ini. Nah, sehingga teman-teman sekalian, nanti di padang mahsyar ketika manusia sudah dikumpulkan, kemudian akhirnya mereka dibangkitkan dengan segala kondisi. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan sekecil semut. Kenapa? Ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa mereka dibangkitkan sekecil semut? Karena memang kata Rasulullah, hum mutakabbirun, mereka adalah yang sombong, orang yang sombong. Mereka di dunia sombong, merasa besar, Allah bangkitkan di padang mahsyar sekecil semut. Ada orang yang mengibarkan benderanya, lalu di bendera itu dituliskan kadzab, orang berbohong, sehingga orang semua tahu itu orang bohong. Ada juga orang yang dibangkitkan dalam keadaan sengklek karena punya dua istri, tidak bisa adil kepada keduanya. Ya. Kemudian disitulah banyak terjadi, dan ketika manusia menunggu pengadilan atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah akhirnya manusia menemui nabinya masing-masing. Karena kata Nabi, likulli nabiyyin haud, setiap nabi itu punya telaga. Nah, akhirnya Nabi Musa dengan Bani Israel datang ke situ, kemudian Nabi Isa dengan kaumnya ke situ. Kemudian akhirnya yang paling banyak umatnya siapa Pak? Nabi Muhammad.
beriringan kepada telaganya Nabi Muhammad melihat ternyata ada orang-orang yang memang gak diizinkan untuk minum. Siapa mereka? Mereka adalah, kata malaikat, Nabi Muhammad tanya, wahai malaikat, kenapa mereka tidak bisa minum? Dia kan umatku. Malaikat mengatakan, wahai Nabi Muhammad, innaka ma tadri ahdatsan ba'dak. Sesungguhnya kau tidak tahu kejadian setelah ini bagaimana umatmu. Fa innahum ghayyaru wa badalu, karena mereka itu merubah dan memvariasikan agama kamu. Ya, agama Islam ini. Ya, jadi alhamdulillah setelah kita diberikan hidayah, dan insya Allah ketika kita diberikan hidayah di atas sunnah dan kita selektif ketika beribadah, ya, tidak semerta-merta kita beribadah kata orang, kata ustadz, kata kiai. Ketika kita beribadah dan menuntut ilmu, qala Allah wa qala Rasul. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kemarin sebagian teman-teman curhat bahwa hampir sebagian 90% di sini pekerja PT, ya. Hampir pekerja PT. Dan bukan hanya 1-2 orang, mungkin setiap yang saya obrolkan bersama teman-teman, ada yang di luar juga. Bahkan teman saya sebagai guru akhirnya keluar menjadi guru gitu. Dia mengatakan kerja di PT itu bosan. Benar nggak Pak? Karena sebagian orang kan kerja di PT itu bosan, apalagi yang bagian operator, ya. Hanya kerjanya itu terus. Saya katakan bisa loh ketika kerja kita di perusahaan bahwa itu tuh bernilai ibadah. Kadang kita nggak sadari bahwa itu ibadah. Pertama dengan cara niatkan bahwa ketika kita kerja, sebelum kerja, niat ini untuk menafkahi istri dan anak. Dan kata Rasulullah, ayyu shadaqatin afdal. Ya, kata Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Sedekah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, apalagi istrinya 2, Masya Allah. Kemarin sharing banyak sama ikhwan kita yang hidup di 2 alam tuh. Alhamdulillah termotivasi juga ya. Baik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus diniatkan untuk ibadah. Kemudian yang kedua, ternyata kita bekerja di PT pun bisa loh untuk berdakwah. Ya, bisa untuk berdakwah. Bahkan sebagian ikhwan yang kenal sunnah itu gara-gara temannya juga kan. Dan subhanallah ketika hidayah itu diberikan kepada seseorang dan kita pahami bahwa hidayah itu milik Allah tentunya. Tapi ketika hidayah itu wasilahnya kita dan akhirnya orang mengetahui kebaikan atas hidayah itu, kita akan dapat pahala seumur hidup. Ketika orang itu tidak diselewengkan, ketika orang itu tetap istiqomah dalam hidayah sunnah. Dan ini ya keutamaan kita ketika bisa bekerja di seperti itu, di suatu lembaga atau di suatu perusahaan. Yang pertama niatkan untuk ibadah, yang kedua bisa dakwah. Dan yang ketiga, ketika teman-teman mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang cuma kerja, nggak ada kegiatan, alhamdulillah teman-teman bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang insya Allah membantu senantiasa wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan insya Allah itu semua akan beri ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat hidayah yang pertama. Yang kedua, ada suatu nikmat yang dimana kata para ulama, la taqumu bi syai'in nafasatan wa dila. Nikmat ini tiada tara setelah hidayah. Tidak bisa nikmat ini digantikan dengan nikmat yang lain. Dia adalah nikmat waktu. Karena bagaimanapun nikmat itu banyak, Pak. Ada nikmat itu bertingkat-tingkat. Ada nikmat harta, nikmat hidayah tadi kita sebutkan. Ada nikmat bagaimana hidup itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana nikmat itu ya digunakan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata para ulama, nikmat yang paling besar di dunia ini, tentang nikmat dunia ini adalah nikmat waktu. Bahkan kata para ulama, nikmat waktu ini adalah induk, bukan cabang, induknya nikmat dunia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang seseorang ketika menginginkan sesuatu tentang dunia ini, dia tidak akan bisa meraih kecuali dengan waktu. Dia punya harta, dia punya jabatan, tapi kalau waktunya sudah tidak ada, maka percuma harta itu akan menjadi harta warisan bagi anak keturunannya. Ya, teman-teman sekalian, Allah berikan kepada kita umur 30, ada yang sudah 40, ada yang 50 gitu kan. Nah, mungkin nikmat ini kalau kita bicarakan nikmat yang paling berharga bagi kita. Kalau seandainya harta kita hilang dari kita. Ya, contoh sebagian ikhwan ada yang kehilangan kendaraannya, ada yang kehilangan pekerjaannya. Itu kan kehilangan dari kita. Tapi subhanallah mungkin ya tahun depan harta itu akan kembali sama kita. Jangan tahun depan, bulan depan mungkin harta itu akan di tangan kita lagi. Tapi tidak dengan waktu. Detik demi detik yang kita lewati, hari demi hari yang kita lalui, itu tidak akan bisa kembali lagi. Kalau harta bisa kembali.
Makanya kata para ulama, kalau kita berbicara tentang waktu, itu berbicara tentang diri kita sendiri. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, antal ayyam, engkau itu waktu itu sendiri. Tidaklah kita berlalu dari suatu waktu, melainkan diri kita yang berlalu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita tanpa rasakan ketika kita melewati waktu itu, hari itu, diri kita. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput, yang tertinggal adalah jasad kita yang tidak berdaya. Maka teman-teman sekalian, jagalah waktu sebagaimana kita menjaga diri kita. Perjuangkanlah waktu sebagaimana kita memperjuangkan diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang-orang nanti, ya, walaupun ini belum terjadi ya, tapi Allah sudah mewanti-wanti. Nanti pada yaumil qiyamah, ketika orang dibakar di api neraka, ketika orang diazab di api neraka, mereka berteriak, mereka meminta sesuatu kepada Allah. Allah abadikan dalam surat Al-Fatir ayat 37, Allah mengatakan, wahum yastarikhuna fiha. Mereka senantiasa berteriak, berteriak. Mereka berteriak di tengah-tengah kobaran api neraka, dibakar, diazab. Kira-kira apa yang mereka teriakkan? Apakah mereka mengatakan, ya Allah minta harta, ya Allah minta jabatan? Enggak. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami. Ya, keluarkanlah kami. Sekarang neraka udah ada orangnya belum, Pak? Belum. Tapi ini akan terjadi nanti. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami. Untuk apa? Na'mal shalihan ghairul ladzi kunna na'mal. Hendak kami akan mengamalkan yang dulu belum maksimal. Yang mungkin dulu kita melakukan hal yang wajib, lalu akhirnya lalai dengan wajib itu, lupa mengamalkan yang sunnah, akhirnya orang itu mengatakan, aku ingin mengamal sunnah. Atau dahulu dia masuk Islam, tapi dia tidak maksimal dalam Islamnya, akhirnya yang wajib ditinggalkan, dia akan melaksanakan hal yang wajib. Ya. Maka meminta apa? Minta waktu dikeluarin dari api neraka untuk hidup kedua kalinya. Maka teman-teman sekalian, mereka minta waktu. Dan ternyata kata para ulama, ketika mereka minta waktu, itu bukan waktu kosong. Ya. Bukankah kita dikasih umur 30, 50, 70 tahun itu, di tengah-tengah itu kita pernah sakit ya. Pernah sakit, kemudian akhirnya kita sujud, minta sama Allah, Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah aku. Ketika itu akhirnya kita divonis jantung, kanker dan yang lainnya, kita sujud, akhirnya minta nangis sama Allah. Lalu setelah penyakit itu hilang, kadang kita akhirnya kembali lagi kepada aktivitas dunia kita yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah di tengah-tengah itu akhirnya ya, kita diuji dengan keluarga kita, yang menyebabkan akhirnya kepala kita pusing, kelakuan istri, anak gitu kan, kelakuan tetangga yang lainnya. Sehingga setelah itu akhirnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah keluargaku. Setelah baik, kadang kita dilalaikan lagi dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di tengah-tengah umur itu akhirnya Allah berikan ujian berupa kemiskinan. Dulu kita gak punya rumah, ya, gak punya kendaraan, istri pun masih satu gitu kan. Ya. Akhirnya Allah tambah gitu kan. Ya, istrinya 2, anak 4 gitu kan, punya kendaraan, punya rumah, tempat tinggal. Tapi setelah itu kadang kita akhirnya terlalaikan lagi gitu kan. Bukankah di tengah-tengah hidup itu akhirnya kita pernah diremehkan gitu kan, sama orang, dihina, dicucilkan, ya, diejek segala macam. Akhirnya Allah angkat derajat kita. Lalu setelah Allah angkat derajat kita, akhirnya kadang kita lupa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kita dikasih umur itu bukan umur yang kosong, melainkan segala dinamika di dalamnya, sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman. Allah itu memberikan umur segala dengan problematikanya, pasang surutnya, ceritanya, gembira sedihnya, semuanya Allah berikan kepada itu. Makanya teman-teman sekalian, ketika mereka meminta, ya, berteriak, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami ke dunia ini, Allah jawab. Allah mengatakan, awala nu'ammirkum. Wahai manusia, bukankah Allah sudah kasih umur? Bukankah Allah sudah kasih waktu kepada kalian dengan segala dinamika yang ada? Bukan cuma waktu kosong yang membuat kalian tuh leha-leha di dunia. Cukup ya bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ya, waktu itu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala problematika di dalamnya. Kita kalau diuji kadang baru kembali kepada Allah. Tapi kalau kita dalam keadaan lapang, luang, akhirnya kita apa? Kita kembali lagi kepada kelalaian kita. Ya. Maka teman-teman sekalian, ini nasihat yang kedua, dan ini nasihat kepada diri anak pribadi, bahwa nikmat yang paling berharga itu waktu. Walaupun ini belum terjadi,
ya di mana di akhirat kelak, tapi ini akan terjadi. Tapi ketika orang meminta untuk dikeluarkan dari neraka atau dari yaumil qiyamah, ketika itu untuk dihidupkan kembali di dunia, Allah mengatakan awalanu amirkum, bukankah Allah sudah kasih umur kepada kalian? Waja'akumun nadir, bukankah Allah sudah kasih peringatan kepada kalian berupa Al-Quran, berupa Rasul dan yang lainnya? Fadzuq wa ma lidzalimina min nasir. Kata Allah, udah rasain aja udah. Rasain aja di neraka bagaimana siksaan di dalamnya. Maka teman-teman sekalian, ini cukup bagi kita bahwa ketika orang seperti itu meminta untuk keluar, di ayat yang lain Allah mengatakan di surat Al-Mu'min, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika mereka diminta keluar, Allah mengatakan omong kosong. Allah sudah kasih umur kepada kalian. Ini cukup memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkehendak kepada sesuatu. Cukup mengajarkan kepada kita bahwa kita ini manusia yang bodoh, tapi Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Cukup bagi kita menunjukkan bahwa kita ini lemah, sangat lemah. Wa khuliqal insanu dhaif. Allah ciptakan manusia itu dengan cara lemah, dan kita ketahui bahwa Allah itu qawi, Allah itu sangat kuat. Maka teman-teman sekalian, di tengah-tengah kehidupan kita ini, Allah berikan segala ujian, kemudian segala problematika untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah akhirnya orang tua kita tiada hari ini, ayah kita, ibu kita akhirnya tiada, sebagian kita istri kita tiada, sebagian kita anak kita tiada. Itu cukup bagi kita bahwa menunjukkan dunia ini fana, kullu man 'alaiha fan. Dunia ini fana. Dan cukup bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagian manusia akhirnya baru mengimani hal gaib ketika datang kematian. Baru manusia itu mengimani hal yang tak kasat mata setelah datang malaikat maut mencabut nyawanya. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa solusinya? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fafirru ilallah. Bersegeralah menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita taubat sebelum waktu itu habis. Tapi kalau waktu itu sudah habis, malam yughargir, sampai nyawa kita nih sampai ke tenggorokan, taubat itu tidak akan diterima. Sebagaimana taubat Fir'aun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman sekalian, dua nasihat ini, nikmat hidayah dan nikmat waktu ini sangat berharga bagi kita. Dan ingat bahwa orang-orang yang sudah tiada hari ini, tentunya mereka sangat berharap dengan dua nikmat ini. Apalagi orang kafir, mereka sangat berharap sekali dua nikmat ini. Kalau memang mereka dulu di dunia ini punya ratusan gedung, ratusan miliar, mereka akan serahkan semua untuk mendapatkan dua nikmat ini. Maka insya Allah yang hadir hari ini, dan yang bisa berkumpul hari ini, teruskah menuntut ilmu dengan cara menuntut ilmu. Yang pertama dengan menuntut ilmu kita akan bisa mengkokohkan hidayah itu, dan yang kedua kita akan bisa memaksimalkan waktu kita. Kadang sebagian ikhwan kita sudah ngaji belum? Sudah. Buktinya apa? Nih jenggotan, nih cingkrangan gitu kan. Tapi malas untuk menuntut ilmu. Kami pun teman-teman sekalian, saya ketika datang ke sini, datang ke Zat, saya tuh minder gitu kan. Saya minder kenapa? Oh, ternyata orang-orang di luar sana itu banyak lebih berilmu dari saya gitu. Dan sehingga seperti itu untuk memotivasi saya terus menuntut ilmu lagi. Ya, jangan kira asa tidak hari ini itu tidak belajar. Kami pun merasa, saya kadang merasa suka malu kalau disebut ustadz gitu kan. Jujur saja saya merasa suka malu karena memang kapasitas ilmu yang saya dapatkan itu tidak sebagaimana yang orang katakan kepada saya. Ya, tapi ala kulli hal ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kalau seandainya kita mengkokohkan hidayah dan nikmat itu, nikmat waktu, cara dengan menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah di yayasan kita ada kajian, kemudian ada tahsin, kemudian ada bahasa Arab, ada yang lainnya. Mari kita ikuti, dan subhanallah istiqomah itu susah. Walaupun sedikit, makanya istiqomah itu amalan yang paling dicintai Allah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang istiqomah walaupun sedikit. Ya. Makanya teman-teman sekalian, saya terakhir sangat berterima kasih kepada tentunya Yayasan Imam Syafi'i yang sudah membimbing saya, yang sudah membina saya sehingga saya mau belajar lagi. Di tahun 2019 ya Pak Indra ke rumah saya dulu. Ini cerita sedikit. Di tahun 2019 sebelum pandemi Pak ya kalau salah.
itu ke rumah saya Pak Indra, ada Sofyan dan Ikhwan ketika itu meminta untuk dia buatkan kajian karena memang ketika itu belum ada kajian Pak ya. Belum ada kajian. Dan saya kaget. Saya baru lulus disuruh ngasih kajian. Selama saya kuliah belum pernah saya ngisi kajian. Paling mentok khutbah Jumat itu juga. Kalau khutbah Jumat kan biasanya bisa ngapalin dan segala macam. Tapi subhanallah atas izin Allah, bismillah aja sudah. Karena saya pikir kalau saya ngajar di SD saja itu ilmunya akan mentok di situ. Tapi kalau saya bermasyarakat artinya bisa saya ngisi kajian, saya mikir saya akan buka kitab lagi, saya akan baca-baca kitab lagi. Tapi kalau nggak gitu, mungkin kitab akan dijadikan pajangan aja di rumah gitu. Akhirnya berjalan waktu, ya. Ketika tahun 2019 itu yang hadir mungkin bisa dihitung jari Pak ya. Ketika itu, kadang saya ingat ketika menerangkan hadis Arba'in nomor 2 yang panjangnya Masya Allah paling panjang itu, yang hadir ya panjang juga. Yang hadir rasa 5 orang apa 6 orang. Serasa privat saya alhamdulillah waktu itu. Ya. Tapi jangan berjalannya waktu, kata Pak Indra benar, yang benar itu akan benar, yang salah itu akan salah. Alhamdulillah dengan berjalan waktu akhirnya para ikhwan terpanggil hadir untuk hadir. Dan saya banyak-banyak berterima kasih kepada yayasan sudah membimbing saya. Karena jujur saja ya, di lembaga saya ada 3 orang yang lulusannya sama saya kuliahan di STDI. Ada saya, teman saya dan teman saya. Nah, 2 orang ini, yang teman saya 2 orang ini, dia vakum. Saya artikan kalau ilmunya mungkin lebih dari saya ya. Tapi vakum, artinya vakum itu dia hanya bisa mengajar di SD saja. Walaupun itu tidak tercela, itu mulia itu tentunya. Tapi beberapa kali saya tawarkan, Afwan, akhi, ini ada jadwal khutbah Jumat. Antum ilmunya sebarkan kepada masyarakat lah, bermanfaat. Ini ada jadwal kajian, tolong badalin. Wah, anak nggak bisa. Nah, ini sebenarnya yang 2 orang ini sebenarnya bisa. Cuman belum dilatih. Para ikhwan pun, makanya ketika teman-teman belajar tahsin, belajar bahasa Arab, ya ketika nanti ada panggilan, bukan panggilan alam ya, karena nanti ada panggilan, contoh sudah mahir nih tahsinnya, ada panggilan, bisa nggak ngajar, kalau nggak ngajar anak tetangga atau nggak ngajar anak sendiri, kata istri bisa nggak ya ngajar anak, bisa insya Allah. Jadi kita belajar itu bukan berarti untuk kita diri sendiri, ya lebih ahsannya lagi kita ajarkan kepada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena ini amal jariyah. Makanya saya banyak berterima kasih kepada Yayasan Imam Nawawi sudah membimbing saya sampai saat ini. Dan tentunya ini semua dari taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir, selepas dari camping ini, ana nasihatkan kepada diri ana pribadi, jalin ukhuwah. Yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa ingat setan itu tidak akan pernah berhenti ketika manusia itu berada dalam ketaatan. Apalagi setan melihat bahwa manusia itu sangat kompak, bisa sangat kompak, kemudian bisa sangat ta'awun satu sama lain. Setan tidak akan diam, pasti akan menggoda. Ketika Muhajirin dan Ansor dipersatukan, apakah setan diam? Enggak. Setan membisiki gembong munafik siapa? Abdullah bin Salul ya. Abdullah bin Salul bilang ke Abu Sufyan, dia maka terjadilah akhirnya pembencian dan yang lainnya. Jadi intinya setan itu ketika kita kompak kemudian ukhuwahnya berjalan, tidak akan pernah diam, akan selalu memecahkan kepada kita. Jadi tetap dari sini, ketika kita sudah pulang dari sini, kita setidaknya membawa hal yang baru, entah semangat yang baru, entah itu kepribadian yang baru, bukan kepribadian gender ya, kepribadian yang bisa menggugah semangat kita lah ya. Entah itu ketika kita pulang dari sini akhirnya kita lebih baik lagi sama orang tua kita, lebih baik lagi sama istri kita, lebih baik lagi sama anak kita. Dan ingat nih, bagi anak-anak para ikhwan nih, ingat kalian adalah generasi selanjutnya ya. Jadi jangan sampai kalian putus semangat sekolah, terus sekolah, jangan sampai putus sekolah apalagi tidak semangat, karena ujung tombak setelah kita itu kalian nih ya. Teman-teman sekalian yang punya anak ikhwan atau akhwat, mereka yang akan meneruskan generasi kita, dan kita adalah generasi pertama sebagai contoh untuk bagi mereka ya. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin itu yang Anda sampaikan, bahwa nikmat hidayah dan nikmat waktu itu sangat berharga, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya yang
benar dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kurang dari Anda pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Ustaz Asep Abdullah yang kami cintai, kami ucapkan syukur jazakallahu khairan atas semua yang diberikan kepada kami. Khususnya ada sharing-sharing tentang wakaf.